Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Zerpas. Ngobrol bebas tapi gasah. Balik lagi di YouTube channel kebanggaan kita semua, Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School TV. Mungkin sekarang kita bisa panggil kalian Zerfamers ya. Buat kamu yang belum kenal, kenalin. Aku Akhtar. Salam kenal. Serem banget ya rasanya bisa ngobrol bareng kamu semua di podcast ini. Halo guys, aku Zibril. Sip. Di podcast Zerpas ini kita nggak mau ngobrol asal-asalan. Kita pengen ngobrol santai, tapi tetap ada ilmunya. Jadi yang nonton bisa dapet insight baru. Dan aku Celso. Kali ini kita bakal ngajak kalian keliling Indonesia. Jadi, Tapi santai, kalian tidak perlu capek karena beli tiket. betul. Cukup saja dengerin obrolan kita. Nah, soalnya topik kita hari ini tuh menarik banget. Ya kan? Iya dong. Kita kan mau ngebahas tempat-tempat kalau yang unik di Indonesia, yang pemandangannya indah, khas, dan jujur gak kalah sama tempat wisata luar negeri. Kadang kita sendiri tuh suka ngerasa kalau wisata luar negeri lebih keren. Padahal kalau dipikir-pikir nih, Indonesia tuh lengkap banget dari gunung, laut, danau, hutan, sampai budaya, semuanya tuh ada. Dan yang sering banget kita lupain, setiap tempat itu bukan cuma indah, Gitu. tetapi juga punya nilai sejarah, budaya, dan geografi. Jika dilihat dari segi IPS, keren banget loh buat dipelajari. Jadi, Setuju. oke lah, kalau begitu kita mulai saja dari yang pertama. Nah, pertama kita mulai dari Danau Kaolin di Belitung. Oke. Jujur ya, pertama kali lihat fotonya tuh rasanya kayak ini Indonesia beneran. Airnya biru toska terang, tanahnya putih bersih, vibes-nya tuh kayak danau di luar negeri, di luar nalar coy. Ya, bener banget. Dan yang bikin mind blowing tuh, danau ini tuh dulunya bekas tambang. Jadi awalnya bukan tempat healing, bukan tempat wisata, tapi tempat kerja keras masyarakat buat nyari nafkah. Iya sih. Kalau kita tarik dari sudut pandang IPS, absolut cinema sih. Ini contoh nyata guys, perubahan pemanfaatan lahan. Dari tambang yang identik sama debu, rusak dan keras, berubah jadi tempat wisata yang justru menarik banyak pengunjung. Nah, dan ini tuh kayak ngasih pesan, alam itu nggak selalu harus dieksploitasi terus-terusan. Kalau dikelola dengan benar, alam bisa tetap naik ekonominya kok tanpa harus disiksa. Ya, Oke, izin kita tambah dikit ya. Ini juga nunjukin pentingnya kreativitas masyarakat sama pemerintah daerah. Kadang potensi itu udah ada, tinggal gimana cara kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kedua lanjut ke Flores, ada Gunung Kelimutu. Ini tempat yang kalau kamu ceritain ke orang-orang tuh, kamu pasti bakal dikira ngibul atau bohong gitu. Nah, karena satu gunung ada 3 danau kawah dengan warna berbeda-beda. Dan parahnya, warnanya bisa berubah-ubah secara ilmiah. Itu karena reaksi kimia dari mineral di dalam kawah. Tapi tetap aja, kelihatan kayak sihir. nah yang bikin Kelimutu makin keren, masyarakat setempat nih percaya kalau setiap danau itu punya spiritual sendiri. Jadi bukan cuma indah, tapi sakral. Ini bukti kalau di Indonesia ilmu pengetahuan dan kepercayaan lokal tuh bisa jalan barengan gitu. Dan gak harus saling menjatuhkan. Dan menurutku, ini yang bikin Indonesia berbeda. Alamnya dapet, ceritanya dapet, budayanya dapet, paket lengkap lah. Nah, sekarang kita lanjut ke Banyuwangi. Ada Kawah Ijen. Tempat ini tuh salah satu bukti kalau alam Indonesia kadang suka bikin kita bengong. Fenomena api biru di sini bukan gimmick, bukan efek kamera, bukan editan. Ini asli dan jujur aja, angka banget. Ya, api biru ini muncul karena gas belerang yang keluar dari celah-celah kawah terus kebakar. Biasanya kelihatan pas dini hari atau tengah malam gitulah, pas kondisi masih gelap. Makanya banyak orang rela nanjak malam-malam cuma buat lihat fenomena ini. Nah, tapi di balik pemandangan yang kelihatan keren dan estetik, ada cerita lain nih yang sering gak kita lihat. Setiap hari, para penambang belerang naik turun gunung sambil bawa beban yang berat. Dengan risiko yang gak kecil loh, cuma buat nyari nafkah. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang IPS, ini tunjukin aktivitas ekonomi tradisional yang masih bertahan sampai sekarang. Di satu sisi lain, ada pariwisata modern. Di sisi lain juga masih ada pekerjaan berat yang bergantung langsung sama alam. Makanya Kawah Ijen tuh
bukan cuma bikin kita bilang wah keren, tapi juga bikin kita mikir wah respect sih ini. Ada keindahan tapi juga ada perjuangan. Oke, lanjut ke Kalimantan. Ada Danau Bandang atau yang sering disebut Sungai Merah. Dan iya, airnya beneran merah, bukan efek cahaya matahari, bukan pantulan langit sore, apalagi editan. Dari jauh pun warnanya udah kelihatan berbeda. Tapi tenang, ini bukan karena pencemaran atau limbah kok. Warna merahnya berasal dari zat tanin yang keluar dari hutan gambut di sekitarnya. Nah, zat ini larut ke dalam air sungai dan ngasih warna khas yang jarang ditemuin di tempat lain. Nah, kalau dilihat dari kacamata IPS dan geografi nih, ini tuh contoh jelas kalau kondisi alam sangat mengaruhi karakteristik lingkungan di sekitarnya. Tanah gambut, jenis vegetasi, dan aliran air itu saling terhubung dan ngebentuk suatu ekosistem yang unik. Makanya, sungai ini nggak bisa kita samain sama sungai yang lain. Alam di Kalimantan punya ciri khas sendiri. Dan itu yang bikin tiap daerah di Indonesia tuh beda satu sama lain gitu. Nah, justru dari perbedaan itu kita bisa belajar kalau alam gak harus selalu diseragamkan, tapi dipahami sebagai karakter aslinya. Kadang alam tuh kayak lagi pamer, nih gue bisa beda. Dan tugas kita bukan buat ngubah dia, Ya, tapi buat ngerti dan menjaga supaya keunikannya tetap ada loh. Nah, makanya. Nah, kalau begitu kita bahas ini ya. Kalau misalkan ke Bromo, kebanyakan orang langsung fokus ke sunrise-nya nggak sih? Iya Ya, sih. Ya kan? Dari subuh udah ngejar spot terbaik, kamera siap, semua pengen dapat momen matahari terbit. Nah, padahal di kawasan yang sama ada Bukit Tabis loh yang gak kalah keren. Iya kan? Iya dong. Tapi sering kelewat aja karena orang terlalu buru-buru kepindah ke spot lain. Oke, bukit itu hamparannya luas banget, hijau, bentuknya bulat-bulat dan kelihatan simpel gitu. Tapi justru di situ poin-poinnya, vibes-nya tuh tenang, gak rame, cocok buat jalan santai sambil nikmatin suasana. Bukan yang dikejar waktu atau konten. Nah, ya. Ya, kalau dikelola dengan baik dan bijak, wisata alam kayak gini sebenarnya punya potensi yang besar. Ya, nggak perlu bangunan yang aneh-aneh, cukup jaga kebersihan, jalur wisata, dan aturan pengunjung. Itu saja sudah bisa bantu ekonomi warga sekitar loh, tanpa harus ngerusak lingkungan. Nah, betul tuh. Nah, kadang yang sederhana justru paling ngena. Bukit ini nggak neko-neko, nggak heboh, tapi estetik dan bikin adem loh. Karena tempatnya bikin kita diem sebentar, ngeliat sekitar, dan sadar kalau alam nggak selalu harus rame buat jadi indah. Oke, sekarang kita lanjut ke Waikambas di Lampung, yang dikenal luas sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Tempat ini bukan cuma soal wisata, tapi juga soal upaya menjaga satwa yang mulai terancam. Betul tuh, karena Waikambas penting banget. Karena gajah Sumatera itu termasuk hewan langka dan populasinya terus berkurang. Kalau nggak ada tempat seperti ini, bisa jadi generasi berikutnya cuma tahu gajah dari buku atau gambar. Astagfirullah. Iya, makanya Waikambas tuh bukan sekedar tempat hiburan saja. Ini juga sarana edukasi lingkungan, tempat orang belajar soal pelestarian satwa dan konflik manusia dan hewan, serta pentingnya menjaga keseimbangan alam. Oke, datang ke sini tuh bikin kita mikir, kita hidup di sini tuh bareng-bareng, bukan sendirian. Ada tanggung jawab yang harus dijaga, bukan cuma buat sekarang, tapi juga buat masa depan. Nah, betul tuh. Kalau begitu, sekarang kita lanjut ke Pulau Derawan di Kalimantan Timur. Oke. Nah, ini bisa dibilang definisi surganya laut. Airnya jernih banget, sampai dasar lautnya aja masih keren jelas. Dan terumbu karangnya masih hidup setelah terawat dengan baik. Yang bikin Derawan spesial, di sini kita bisa ketemu penyu hijau langsung di habitat aslinya. Bahkan ada juga ubur-ubur yang gak nyengat. Jadi kita bisa berenang tanpa drama, tanpa panik, dan tetap aman tuh. Keren juga ya. Keren ya. Aman. Pulau Derawan ini itu contoh nyata guys betapa kayaknya ekosistem laut Indonesia. Tapi di saat yang sama ini juga ngingetin kita kalau ekosistem laut itu rapuh. Kalau nggak dijaga bukan cuma alam tapi juga kita juga yang rugi. Ya, karena laut itu bukan cuma pemandangan, tapi juga sumber kehidupan. Karena kalau rusak, dampaknya bisa kemana-mana, dari pariwisata sampai kehidupan lain sekitar. Astagfirullah. Sebelum kita tutup podcast hari ini, ada satu tempat lagi yang gak kalah keren nih, yaitu Danau Gunung 7 di Jambi. Gede. Danau ini ada di kawasan pegunungan dan posisinya dikelilingi oleh 7 gunung guys.
Jadi pas sampai sana suasananya langsung beda, sejuk, tenang, dan masih alami banget. Oh, jadi kayak tenang banget gitu ya? Iya. Kayak adem gitu lah ya. Nah, dan ternyata Danau Gunung 77 ini termasuk salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Makanya udahnya dingin, sering berkabut, dan cocok banget buat yang pengen nenangin pikiran. Tempat ini nggak rame, jadi kamu bisa benar-benar nikmatin alam tanpa gangguan. Iya. Nah, kalau dilihat dari pelajaran IPS, tempat ini menarik banget nih dari sisi geografi. Lingkungannya masih dijaga, hutannya lebat, air danau bersih, dan kehidupan alam di sekitarnya masih berjalan dengan baik. Oke. Ini tuh bukti guys, kalau alam yang dijaga bisa tetap indah sampai sekarang. Oke, perjalanan ke Gunung 7 memang perlu usaha karena harus jalan kaki. Ya sih. Tapi justru dari situ kita belajar gak semua keindahan bisa didapat dengan cara instan. Danau ini ngingetin kita buat lebih menghargai dan menjaga supaya keindahannya tetap ada ke depannya. Dari semua tempat tadi, kelihatan jelas loh kalau Indonesia itu kaya banget secara alam dan budaya. Tinggal gimana kita sebagai generasi muda mau menjaga dan menghargainya. Karena kalau alam rusak, dampaknya nggak cuma sekarang, tapi juga ke masa depan. Oke, terima kasih Zerfamers yang sudah nemenin podcast Zerpas kali ini. Semoga obrolan kita bikin kalian semakin cinta dengan Indonesia. Oke, sampai ketemu di episode dan pembahasan seru berikutnya. See you next time and bye. Kita bersatu, taklukkan rintangan tanpa ragu. Cahaya rancamaya menuntun kita, bersama kita bisa penuh asa.